Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali narasi kita sebelum kita melakukan presentasi, selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu memberikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud dari presentasi kita ini yaitu sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal. Pada saat kita datang pertama, yaitu kita akan memberikan presentasi atau berdiskusi bersama pemerintah desa dan juga pihak BPD sebagai tiket kita, yang mana pengganti dari guru SKS yaitu sebanyak 7 mata kuliah. Maka ini adalah nilai kita yang nantinya ditentukan dari pemerintah desa dan juga dari pihak BPD. Di sini kami akan memberikan presentasi dengan judul dari proposal kami, yaitu sebagaimana yang telah Bapak-bapak lihat dan juga teman-teman, yaitu profil desa membangun desa di Desa Numut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Yang mana ketua koordinatornya selaku Nafali Hadian Saleh, yang sebentar nanti dia akan menjelaskan di slide pertama dan kedua, dan juga disambung dengan Nudalia Idris, dia akan menjelaskan di slide ketiga, dan Nahra Abdul Haq sebagai anggota dia akan menjelaskan di slide kelima, slide ke-6 Renaldi, dan Viviantri slide ke-7, dan saya sendiri sebagai moderator akan menjelaskan di slide terakhir sebagai saran dan juga kesimpulan. Sebelum untuk memulai pada presentasi kita pada materi pertama, saya akan menjelaskan sedikit atau memberikan pernyataan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman bahwa sebentar nanti jikalau ada sanggahan maka dipersilakan untuk memberi sanggahan, dan juga jikalau ada pernyataan dipersilakan untuk memberi pernyataan, dan jikalau juga ada pertanyaan maka dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, sehingga sehingga kita bisa dapat solusi untuk memecahkan masalah yang akan kita diskusi nanti. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembukaan. Saya akan persilakan kepada pemateri pertama selaku koordinator desa, yakni Nafaldi Hadian Saleh. Waktu dan tempat saya persilakan, saudara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati pemerintahan desa Numut dan juga BPD Desa Numut dan mahasiswa. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman mahasiswa yang diberi tugas di Desa Numut kurang lebih 4 bulan ini diberikan tugas magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi magang ini bertujuan untuk kita sama-sama mengetahui secara detail kondisi real di lapangan tentang desa sesuai dengan penempatan desa. Dan pada proposal laporan terakhir kita, judul yang sesuai dengan diskusi teman-teman, kami memilih profil desa membangun desa. Kenapa judul ini kami pilih? Karena kami merasa bahwasanya dari kesemuanya tentang pembangunan desa harus diperlukan sebuah identitas desa, mana profil desa ini bertujuan untuk mengarahkan seluruh elemen daripada pemerintahan desa dan juga BPD, masyarakat dan sekitarnya, dan juga supaya bisa mengakomodir segala potensi dan perkembangan desa. Baik, profil desa memuat berbagai data informasi tentang kondisi desa. Jadi setelah disurvei di Kabupaten Halmahera Selatan 30 kecamatan 249 desa itu rata-rata belum memiliki profil desa. Jadi ini merupakan hal yang menjadi lumrah juga, karena memang kondisi real di Kabupaten Halmahera Selatan dan letak geografis antar pulau sehingga membuat profil desa ini perlu terbentuk. Profil desa itu meliputi data dasar keluarga. Jadi pada awal-awal kita penempatan memang 1-2 bulan awal kita melakukan pendataan data dasar keluarga, sehingga kita masuk ke para rumah-rumah, ke keluarga masing-masing untuk mengetahui secara detail
bagaimana dia punya pendapatan, masyarakat punya pendapatan, yang kesemuanya itu bertujuan dalam penggunaan penyusunan profil desa nanti. Dan juga ada potensi sumber daya alam. Jadi profil desa bukan hanya serta mengacu pada data bagaimana jumlah masyarakat, jumlah kakak, pimpinan keluarga perempuan berapa, laki-laki berapa, tapi lebih luas lagi di mana potensi alam yang ada di desa Indomut ini bisa terakomodir sehingga bisa terekspos keluar. Itu yang dimaksud dengan profil desa. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Jadi hasil penelitian kami rata-rata itu sebenarnya pendapatan masyarakat di desa Indomut itu sangat besar. Jadi kami ambil contoh harga rokok pada saat itu masih, karena kita belum ada data sehingga dipakai acuan kata rokok surya misalnya, yang pada saat itu masih 26.000 itu kalau satu hari dikali satu bulan itu 1.500.000, 1.500.000 atau 1.700.000 itu hanya untuk pengeluaran tentang rokok. Bagaimana kalau satu orang itu dia merokok satu hari 2 bungkus bisa sampai 3 juta. Jadi 3 juta itu hanya pada sisi tembakau saja gitu. Jadi kalau dibilang pendapatan dari masyarakat Indomut itu luar biasa sangat besar gitu. Dan sumber daya manusia sebenarnya ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa saya bilang hal sangat penting? Karena kalau berbicara mengenai profil desa tidak terlepas dari 2 item sebenarnya. Yang pertama dari segi keuangan atau finance, dan kedua tentang manusianya. Kalau berbicara mengenai keuangan, anggaran hampir, mohon maaf kalau salah, 130 juta per tahun untuk desa. Kalau dikali 200 desa saja di Kabupaten Halmahera Selatan itu sudah hampir 260 miliar itu per tahun. 260 miliar itu kalau kita kaji dengan baik, dimanfaatkan sesuai dengan porsinya, maka desa itu akan menjadi lebih berkembang. Kalau mau kita tahu tentang penempatan ini anggarannya sesuai dengan apa yang diinginkan, sebenarnya hal yang paling utama itu membuat profil desanya. Profil desanya ini untuk menjadi gambaran tentang kondisi desa gitu. Sehingga anggaran yang datang dari pemerintah daerah, karena sebenarnya setelah kami diskusi dengan teman-teman, anggaran desa ini secara dari peraturan Kementerian Desa itu memang otonomi gitu. Jadi pemerintahan desa itu mengatur sendiri tentang pengelolaan anggaran desa. Sehingga kalau 260 miliar untuk 200 desa di Kabupaten Halmahera Selatan itu bisa dimanfaatkan dengan baik, maka kami yakin dan percaya bahwa desa itu akan berkembang lebih baik lagi. Kembali ke slide pertama dulu. Baik, kelembagaan. Hal yang utama di dalam penyusunan profil desa itu menyangkut kelembagaan. Artinya pemerintahan desa, BPD, mungkin ada LPM, ya, dan juga para badan syara itu harus bersinergi dalam membangun desa. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintahan desa tidak bisa mengelola desa dengan sendiri tanpa dibantu ada masukan dari BPD dan juga badan syara tokoh masyarakat. Maka itu akan mustahil desa dapat berkembang maju kalau tidak ada kelembagaan yang terintegrasi dengan baik. Prasarana dan sarana. Memang prasarana dan sarana desa ini memang kita jujur saja memang sangat sulit ya, karena memang prasarana dan sarana ini saya kemarin diskusi dengan Pak Ben, memang saat musyawarah desa itu hanya pembangunan fisik itu hanya 3 ya Ben? Tiga yang bisa menjadi rekomendasi. Jadi sebenarnya tiga ini memang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran, maka memang agak sulit untuk membangun desa. Tapi perihal prasarana jalan itu memang ada pembagian tugas dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Sehingga memang kita tidak terlalu masuk ke arah situ mengenai prasarana pembangunan infrastruktur. Tapi yang kami ingin ingatkan bahwasanya profil desa ini ketika sudah ada potensi misalnya dari sumber daya alam, maka memang prasarana bisa disesuaikan dengan kondisi sumber daya atau potensi yang ada. Misalnya di sini ada potensi perikanan, maka prasarana dan sarana dari
penganggaran untuk pemerintah desa mungkin bisa dialihkan ke situ. Dan juga perkembangan kemajuan dan permasalahan yang ada di desa. Memang profil desa ini bukan hanya tentang solusi, tetapi juga tentang permasalahan. Jadi gambaran profil desa itu memang mencakup keseluruhan. Bahwasanya ketika teman-teman pemerintah desa, bapak pemerintah desa dan juga BPD mampu membuat profil desa, maka secara tidak langsung sebelum kita bekerja, atau karena pemerintah itu dimanapun bekerja itu by system, jadi ada musyawarah terlebih dahulu, dan pemerintah desa itu bekerja sesuai dengan hasil musyawarah bersama BPD, dan dia tidak serta-merta, dan itu memang harus dijelaskan ke masyarakat sebenarnya, karena masyarakat menginginkan sebuah terobosan yang terus-menerus, tetapi dengan keterbatasan dari pemerintah desa yang kemarin saya dengar Pak Ben bilang hanya 3 pembangunan fisik. Dan luar biasa pemerintah desa di Lumut, memang yang pertama ada tenti timbunan dan juga BLT itu luar biasa, sudah semuanya terlaksana. Jadi alhamdulillah, karena memang kalau ini masyarakat ini kan harus dilindungi menjadi gambaran awal, dan nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya melalui. Terima kasih kepada pemateri pertama, dalam hal ini koordinator desa, yang telah menjelaskan terkait dengan slide pertama dan juga slide kedua. Maka dari itu saya mempersilahkan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan slide berikutnya kepada saudara Indah Ragula, wakil tempat. Saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator, dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak para kepala desa sekalian, itu langsung saja pada permasalahan yang dihadapi mitra. Adapun beberapa masalah yang dihadapi kiranya bisa menjadi perhatian khusus seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Desa Indumut sendiri sampai saat ini belum ada sebuah data valid tentang kondisi masyarakat, baik itu potensi desa dan perkembangan desa. Potensi desa sendiri adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kelembagaan maupun sarana dan prasarana. Selain itu, ada faktor utama adalah pembangunan desa adalah stabilitas politik dan keamanan di desa Indumut. Ada 2 hal yang sangat rentan, yaitu kualitas dan target pendidikan di desa Indumut masih sangat rentan, sehingga mempengaruhi perubahan sosial budaya. Dan perubahan sosial karena pendidikan menciptakan pola pikir terbuka, ilmiah dan rasional. Permasalahan lainnya adanya potensi dari sabu anu saja belum tersentuh dari segi marketing, sehingga dijual di pasaran hanya beberapa masyarakat yang memang telah dikonsumsi sejak turun-temurun. Padahal kedepannya Indonesia akan mendapatkan bonus demografis di mana usia penduduk lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka akan mendapatkan keuntungan dengan cara sabu harus diolah lebih modern lagi. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua, yaitu saudari Indah Ragula, telah menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi mitra. Pada kita dengar tadi bahwa terdapat 4 permasalahan yang terdapat di desa ini. Pertama itu mengenai dengan data yang valid, yaitu data yang lengkap tentang potensi penduduk kepala desa dan kondisi masyarakat. Terus kedua itu mengenai dengan keamanan serta stabilitas politik di desa ini, karena memang kita lihat beberapa pengamatan dan juga beberapa pengalaman kemarin itu sering terjadi kekacauan baik dari antar desa maupun dari teman-teman antar desa. Yang ketiga terkait dengan rendahnya pendidikan, mungkin dalam faktor tenaga kerja guru mungkin, dan juga dari non formal dan juga informal.
Dan yang terakhir tentang sagu yang telah disampaikan oleh Teman. Pengalaman kemarin saya mempersilahkan kepada teman selanjutnya yang akan menjelaskan presentasi, yaitu produk kami yang akan dijual pada kemarin malam itu. Saya jelaskan dari mereka bahwa belum ada di pasar untuk produk kami. Jadi kenapa sampai kami angkat sebagai permasalahan yang tidak ada? Kalau dari masalah umum dan juga dari pemerintahan desa bisa menyentuh hal ini, mungkin dengan belum adanya bumi itu bisa menjadi ide kreatif dari masyarakat umum tentang pengolahan sagu gitu. Jadi dengan itu yang saya dapat mengisi kembali dari materi tadi, maka saya akan lanjut kepada materi selanjutnya, yakni saudara Renaldi Tahir untuk menjelaskan slide berikutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Menggali potensi desa yang nantinya dapat dikembangkan melalui program-program pemberdayaan. Selanjutnya, untuk menunjang ekonomi desa sebagai data-data yang dibutuhkan dalam proses pembentukan perencanaan dan pembangunan desa. Selanjutnya, sebagai dukungan dalam proses perencanaan pembangunan desa dalam bentuk pembangunan visi dan program peningkatan kapasitas penduduk desa. Mereka menunjukkan manfaat profil desa dengan adanya profil desa yang terkait bisa membantu pemerintah desa dalam penganggaran maupun pembuatan program desa. Selanjutnya kita mengetahui karakteristik potensi SDA atau sumber daya alam. Ini saudara Renaldi Tahir akan menjelaskan slide. Baik, saya lanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada saudara Vivi untuk bagaimana memberikan penjelasan terkait materi Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai slide yang ke-7, yaitu metode kegiatan. Yang pertama, kerangka pemecahan masalah atau struktur pemecahan masalah, yaitu pertama menyusun jadwal kegiatan, koordinasi dengan mitra atau bekerjasama dengan DPRD dan Kades. Ketiga, survei lapangan. Keempat, identifikasi masalah. Kelima, pengumpulan data. Keenam, analisis data. Dan yang terakhir, kesimpulan. Selanjutnya, realisasi pemecahan masalah, antara lain yaitu sosialisasi. Sosialisasi yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan Merdeka Belajar Kampung Merdeka atau MBKM di Desa Indomut kepada masyarakat setempat. Kedua, survei, yaitu metode dalam pengambilan data desa keluarga dan data lainnya dalam mendukung penyusunan profil desa. Yang terakhir yaitu berdiskusi dan tanya jawab. Metode ini digunakan untuk mendengarkan dan meminta masukan kepada seluruh elemen masyarakat Desa Indomut untuk mencari solusi permasalahan desa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Vivi yang telah menjelaskan terkait dengan slide tadi, yaitu yang beberapa poin yang akan kita diskusikan nanti. Mungkin itu yang dapat saya review kembali terkait dengan penjelasan dari materi tadi. Saya lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu Idris, untuk bagaimana dapat menjelaskan terkait dengan slide berikutnya. Maka waktu dan tempat kepada saudara Idris, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang terhormat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu hasil kegiatan, di mana tahapan yang telah kami mahasiswa lalui yaitu yang pertama melakukan koordinasi bersama pemerintah desa dan sosialisasi bersama warga masyarakat setempat Desa Indomut.
Yang kedua yang tahapan yang kami lalui yaitu pengambilan data dasar keluarga. Setelah pengambilan data dasar keluarga, kami menganalisis data dasar keluarga. Setelah menganalisis data dasar keluarga, yang selanjutnya yaitu menganalisis potensi dan perkembangan desa. Tahapan yang selanjutnya yang kami lalui yaitu menyusun laporan dalam bentuk proposal yang kami sama-sama hadapi sekarang, presentasikan sekarang. Terus selanjutnya perubahan pada halayak sasaran. Perubahan pada halayak sasaran tersebut ada perbedaannya sebelum dan sesudah adanya profil desa. Sebelum adanya profil desa yaitu pengisian data-data potensi dan perkembangan desa belum akurat dan tidak aktual karena dalam pengisian tidak menggunakan sumber data dan prosedur yang benar. Yang kedua yaitu informasi mengenai desa kurang lengkap sehingga RAPBD tidak tepat sasaran. Sedangkan sesudah adanya profil desa yaitu yang pertama mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral. Yang kedua yaitu profil desa menjadi sumber informasi bagi masyarakat dengan data yang lengkap dan akuntabel. Yang terakhir yaitu permasalahan di desa dengan mudah telah teridentifikasi sehingga bisa terklarifikasi untuk mendapatkan sasaran pemecahan masalah. Sedangkan yang selanjutnya rencana berkelanjutan program yaitu setelah profil desa tersusun diharapkan roda pemerintah desa berjalan dengan lancar, memberikan informasi tentang perkembangan dan potensi desa bagi masyarakat. Pelayanan publik di desa baik dari segi pendidikan, ekonomi dan layanan kesehatan dengan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui profil desa diharapkan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat menunjang pendapatan masyarakat. Salah satunya yaitu pengelolaan pemanfaatan sabu dengan baik, yaitu menggunakan strategi pemasaran yang efektif. Apabila semuanya telah terlaksana, maka dalam rangka membangun desa akan lebih terarah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Ini saudari Nudalia Lubis telah memberikan penjelasan tentang slide sebelum terakhir yaitu hasil kegiatan. Baik, saya akan merujuk kembali yaitu dijelaskan oleh pemateri tadi terdapat perubahan pada sasaran dalam hal ini profil desa karena di situ adanya penjelasan terkait dengan sebelum adanya profil desa dan juga sesudah adanya profil desa. Jadi sangat berbeda sekali. Sebelum adanya profil desa itu di situ masih belum dikenal tentang asal usul dari desa tersebut. Artinya data pada desa Indomus itu belum lengkap. Tetapi jika sudah ada profil desa, di situ kita semakin mengenal lagi tentang data yang valid dari desa Indomus sendiri. Jadi mungkin itu yang dapat saya review kembali terkait dengan materi dalam menjelaskan slide tadi. Sebelum saya lanjut kepada penjelasan terkait dengan kesimpulan saya akan membuka sedikit waktu atau ruang dalam hal ini berdiskusi bersama dengan pemerintah desa dan juga pihak BPD dalam hal tadi memberikan saran, pernyataan dan juga pertanyaan. Maka saya persilahkan bagi siapa baik dari pemerintah desa maupun dari pihak BPD untuk memberikan saran, pernyataan atau pertanyaan. Saya persilahkan. Oke, baik ya, sudah saya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kedua Indomus, yang saya hormati yang mewakili BPD dalam hal ini wakil ketua BPD Bapak Sofaidin dan teman-teman kaur dan kaur secara keseluruhan dan teman-teman adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, I love you.
Ya baik, langsung saja. Apa yang dipaparkan dari awal sampai akhir mungkin sebenarnya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya bagi saya. Kenapa? Kalau di saya lihat presentasi dari pertama bagaimana membangun profil desa ya, dengan angkat temanya dengan membangun desa, jelaskan ya. Ini juga permasalahan sekaligus tadi solusi-solusi yang juga diberikan juga, terima kasih sekali, luar biasa tuh solusi tadi. Tinggal bagaimana respon ke depan bagi pemerintah desa maupun BPD untuk menerapkan solusi yang mungkin tadi yang sudah sampaikan, luar biasa sekali. Dan ini memang desa Indomut ini apa ya saya bilang apa kekurangan luar biasa ya, kurang sekali, masih profil tadi bilang belum ada penjutukannya apa nih BUMDes dan sebagainya. Kemudian apa namanya kemarin saya coba duduk kemudian renung, ada beberapa tahun yang lalu saya coba mencari solusi dari persoalan ini begini. Pertama begini, mulai dari kehadiran aparatur desa ini, kamu nanti ada mungkin ada solusi ya. Yang menjadi patokan adalah begini. Pemerintah desa ini kan ada menjadi sorotan sekarang. Ya, beberapa tahun ini kan jadi sorotan. Pertama, kehadiran pemerintah desa di tengah-tengah kantor dan sebagainya, fasilitas bahkan pelayanan kepada masyarakat juga. Ini juga menjadi apa namanya PR bagi pemerintah desa sendiri. Persoalannya begini. Daerah ini saya bicara anggaran dulu supaya tahu, karena anggaran ini menentukan program yang ada dalam desa. Karena terang kan ada dua anggaran. Anggaran pertama di penama DDS, yang kedua di penama ADD. Ya, jadi total mempunyai anggaran sesuai dengan mempunyai APBDes 1 miliar lebih dalam per tahun pengolahannya begitu. Jadi 300 juta sekian itu pengolahan pemberdayaan pemerintahan desa. 300. Jadi biasa fisik anggaran pusat itu cuma hanya 659 juta saja. Dia tidak mencapai sekian, tidak. Nah, di dalam pembahasan anggaran oleh BPD itu biasa tadi disinggung oleh materi pertama bahwa dia cuma paling tinggi adalah 3 poin yang diangkat. Nah, kenapa begitu? Selain daripada itu adalah visi misi kepala desa, pemberdayaan masalah mulai dari keagamaan, nanti itu visi misi kepala desa. Jadi diatur dalam visi misi. Jadi visi misi lebih besar daripada hasil musyawarah dari BPD dan masyarakat itu sendiri. Karena itu melalui cuma hanya fisik yang diatur di dalamnya. Selain daripada itu visi misi kepala desa. Jadi yang paling berkuasa ini adalah kepala desa sebenarnya dalam melaksanakan APBDes desa itu paling seutuhnya dia laksanakan oleh kepala desa dan dalam hal ini pemerintahan desa. Nah, baik, persoalannya begini. Kenapa ADD ya? ADD. Saya bicara ADD ini. ADD ini kan kalau gini, ini tahapan awalnya Januari. Januari biasanya bulan ketiga dari Maret sudah masuk tanggal 20 baru penerimaan gaji. Nah, ini persoalan yang kemarin saya pernah sampaikan di BPUD di bagian perdesaan. Kenapa? Kan beda. Anggaran pusat dengan anggaran anggaran daerah itu beda. ADD pemberdayaan pemerintahan desa itu hanya khusus di pemberdayaan pemerintahan saja, dan itu dianggarkan oleh daerah. Selain daripada itu pusat melalui rekening desa. Pemerintahan desa ini kita dibiayai oleh daerah itu masuk 3 bulan sekali dan bisa dibiayai oleh daerah. Makanya kalau jangan heran, kemarin sampaikan di BPMD, jangan heran kalau ada kaur desa ada yang mengalir, jangan heran. Kaur desa ada pikobong, jangan heran. Karena memang dalam waktu yang bulan Januari itu bulan-bulan Maret tanggal 20, bulan ketiga sudah masuk tanggal tua itu baru bisa penerimaan gaji.
pernah saya sampaikan inilah membuat apa namanya bukan pemalas ya. KAUR desa itu bukan pemalas, bahkan BPD itu sendiri, karena BPD juga regulasinya sama dengan pemerintah desa sama. Jadi penerimaan gaji model begitu. Nah, ini membuat membuat pelayanan juga kurang di masyarakat. Ini faktor anggaran ini sebenarnya itu. Nah, pertama gini, rata-rata yang dibawa pemerintah KAUR bahkan BPD itu berumah tangga semua. Berumah tangga, tidak ada yang bujang nih. Nah, tidak ada. Yang bujang cuma kepala desa. Gitu. Yang bujang maksud saya gitu. Semuanya punya anak 1, 2, ada yang 3 dan sebagainya. Nah, semua kerja, ada yang bawa ojek bahkan gitu. Ada yang bawa ojek, ada yang harus lari ketika ada tempidoi apa dia ke pantai atau ke laut mencari ikan untuk baju dan sebagainya. Ini yang membuat pelayanan di tengah-tengah masyarakat itu kurang sekali, dan ini menjadi sorotan. Dan ini ketika ada orang, saya pernah juga sampaikan di Pak Camat, saya ingin cari solusi dari persoalan ini. Saya mau setiap bulan itu harus terima gaji. Memang gaji pemerintah desa yang khususnya KAUR itu 1.500.000 per bulan. Dalam waktu bulan ketiga baru terima 3 juta. 3 juta itu dalam kita ikuti dalam 1 bulan 2 bulan itu pertama pasti berutang. Jadi bulan ketiga ketika terima gaji itu bayar utang dan sebagainya. Untuk menghadapi bulan berikutnya, bulan ketiga, bulan 3 bulan ke depannya kosong lagi karena tadi tutup lubang lagi tadi. Nah, oleh sebab itu seluruh hampir rata-rata pemerintah desa itu cari peluang di luar. Itu persoalan di tengah-tengah pemerintahan desa, dan memang pelayanan juga parah. Itu pertama. Yang kedua, BPD sendiri juga tidak punya kantor, tidak punya sekretariat yang khusus. Bahkan selama ini juga sorotan sebenarnya itu kelemahan pemerintah desa juga. Tidak punya print, tidak punya laptop, gitu. Jadi mereka juga digaji hal yang sama juga. Hanya kalau BPD tidak bekerja ya fine-fine saja, tidak jadi persoalan. Kan begitu. Ini persoalan paling banyak sekali sebenarnya itu. Nah, tapi kemarin saya coba cari solusi dengan Pak Camat, dan sekian banyak persoalan yang saya kemukakan di Pak Camat. Pak Camat kemudian tidak bisa memberikan kesimpulan, bukan kesimpulan tapi solusi yang tepat itu untuk menyelesaikan persoalan yang tadi. Ini persoalan kecil tapi besar ini sebenarnya ini. Masalah pelayanan, sehingga apa yang terjadi? Jangan heran nih. Saya pernah sampaikan di abdesi, jangan heran kalau kepala desa dan hampir rata-rata KAUR memanfaatkan kegiatan dalam desa itu ada cungkil sedikit, itu pasti terjadi. Kenapa? Tadi masalah kesejahteraan mereka saja, kepala desa saja, itu bulan-bulan ketiga. Bagaimana tidak cungkil DP0 di belakang gitu. Ini yang terjadi. Jadi yang tidak begitu kelihatan dia gaya itu, tapi dia luar biasa. Kenapa kan? Pertama saya lihat dari segi kalau sumber daya manusianya, pegawai cuma hanya bisa dihitung 0,4% lah pegawai itu. Kedua, juga yang paling luar biasa yang nelayan dia memberikan sumbangsi besar kepada desa itu luar biasa. Nelayan itu, tapi tidak ditata tadi karena tidak ada kehadiran BUMDes dan sebagainya. Yang ketiga, petani juga berantakan artinya cari hidup masing-masing. Tidak ada yang bisa atur di tengah-tengah itu. Kemudian yang terakhir, orang yang keluar dari desa Indomut. Ini banyak desa orang Indomut itu juga keluar cari pencarian di luar, ada di Irian, ada Ternate dan sebagainya, ada Tobelo, Mortai dan sebagainya. Nah, jadi saya coba ingin, dan sekian banyak ini persoalan ini, saya ingin mungkin solusi tadi solusi sudah pernah sampaikan, mungkin solusi yang baru mungkin yang bisa rekam solusi itu. Kemudian dari adik-adik mungkin
kembali 4 bulan ini kalian mungkin duduk atau berpikir dan sekian banyak persoalan ini, solusi apa yang coba tong ketika tong pulang tong berikan solusi yang tidak bisa apa nih tong lupakan itu. Ini solusi itu yang tong harapkan. Memang banyak sekali persoalan yang tong sudah ingin memperbaiki persoalan itu, tapi apa ya? Tadi masalahnya persoalannya banyak semuanya. Pokoknya banyak lah masalahnya. Iya. Persoalannya kan banyak. Jadi tidak bisa banyak di apa nih disebutkan. Ya, disebutkan. Padahal di sini juga tong lihat sebenarnya pemerintah juga banyak berbenah ya. Berbenah karena menjadi sorotan, terutama pimpinan. Pimpinan juga menjadi sorotan besar. Sorotan artinya dia juga harus berpikir keras untuk melihat kondisi desa yang model begini, dia harus diarahkan kemana nih. Ini juga bagian daripada apa nih, ini pimpinan juga sebenarnya. Tapi karena kalau bagian pimpinan juga ya apa namanya santai saja, mungkin ya di bawah juga santai saja kan begitu. Mungkin demikian ya, saya minta solusi dari adik-adik yang mungkin solusi itu menjadi apa nih acuan bagi orang semua. Ada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari teman untuk menjawab langsung atau berdiskusi kepada saudara Novaldi selaku koordinator desa. Waktu yang tepat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kondisi real di desa yang tadi Pak Amran sampaikan memang bukan hanya di Indomie, tapi di hampir seluruh Maluku Utara mungkin. Jadi kalau permasalahan memang kami dari segi mahasiswa, karena memang kami belajar tentang manajemen manusia, memang program studi kami tentang manajemen, ada 3 item yang kami pelajari sesuai dengan konsentrasi. Jadi yang pertama dari segi sumber daya manusia, yang kedua dari sumber daya keuangan, dan yang ketiga tentang marketing dan pemasaran. Jadi 3 item ini yang coba kami sampaikan sesuai dengan proses belajar mereka. Jadi ada beberapa solusi yang memang telah kami diskusikan tentang apa yang tadi permasalahan yang diangkat oleh Pak Amran. Memang yang pertama bagi kami proses rekrutmen seorang kepala desa itu harus jelas. Jadi kualitas dari seorang kepala desa itu sebenarnya menentukan berjalannya pemerintahan desa. Jadi ini setelah memang hampir semua ya, ada kami juga berdiskusi dengan teman-teman yang penempatan di desa lain. Memang ada yang kades datang jam 10 pulang jam 11. Hal-hal yang begini yang memang perlu, karena memang seorang pemimpin itu menjadi contoh, sehingga standar dari rekrutmen kepala desa ini mungkin dibuat sesuai dengan kualitas yang bukan ditingkatkan, tapi memang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan desa ke depannya gitu. Jadi mungkin dari kalau bikin pemilihan kepala desa itu ada dari BPD sudah atau ada panitia lagi? Dibentuk oleh BPD. Iya. Jadi itu rekomendasi pertama, harus rekrutmen kepala desa itu harus jelas. Jadi ukuran, apakah hanya ukuran dia sarjana atau lulusan SMA. Memang setelah kami baca aturan, memang kemarin ada usulan harus dia sarjana, tapi terbantahkan oleh Permendes yang lain bahwa memang harus dilihat dari kualitas dan moralnya. Jadi jangan sampai sarjana menjadi tolak ukur dia akan berhasil, sehingga moral dan kualitas ketika orang lain yang lulusan SMA tidak diperhitungkan. Jadi memang rekrutmen kepala desa ini harus dibicarakan
yang dengan baik kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga ke depan terpilihnya kepala desa dia menjadi seorang pemimpin atau model yang baik, percontohan yang baik kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, mengenai fungsi dan tugas kelembagaan. Jadi perlu ditata kembali fungsi dari pemerintahan desa menjalankan dari segi eksekutif, terus BPD menjalankan dari segi legislatif. Jadi kelembagaan ini memang sebetulnya harus dimanfaatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga proses berjalannya pemerintahan desa ke depan itu memang sesuai dengan visi dan misi kepala desa. BPD menjalankan fungsi kontrol kepada pemerintah desa, dan juga karena ada dari tim penggerak pertakaan sudah ada. Kalau seorang kepala desa memiliki istri, kan istrinya menjadi ketua tim penggerak pertakaan. Dan mungkin kurang lihat ada solid di sini ya, di Lumut ada solid. Hal-hal yang demikian memang dari solid bisa menunjang dari segi perekonomian masyarakat, mungkin itu bisa jadi bantuan koperasi juga gitu, sehingga pertukaran uang di desa Lumut ini bisa berjalan. Yang pertama, rekrutmen kepala desa harus ditingkatkan. Kedua, kelembagaan harus kembali ditata dengan rapi. Yang ketiga, bagi kami diperlukan kantor desa sebenarnya untuk menjalankan administrasi dengan lancar, dengan baik. Diperlukan sebuah tempat yang tetap, sehingga ada misalnya ada semangat dari setiap kawan-kawannya gitu untuk berkantor, sehingga ketika ada kantor desanya sendiri, memang kantor desanya tidak menjamin juga, tapi harus bahkan wajib juga, sehingga proses administrasi pelayanan kepada masyarakat, ketika masyarakat ingin membutuhkan pelayanan, maka dia langsung ke kantor desa sebenarnya. Harus ada kantor desa. Yang keempat, solusi kami harusnya dari BPD membuat sebuah regulasi tentang penangkapan ikan, sehingga orang-orang yang dari luar ingin menangkap ikan di dalam masuk di luas wilayah Lumut ini memang bisa ada regulasi yang mengikat, sehingga semua orang yang ada di Lumut misalnya itu dapat memanfaatkan sumber daya alamnya dari segi perikanan maupun dari segi pertanian misalnya. Itu harus ada regulasi. Dan terakhir, mungkin harus terjalin komunikasi baik antar pemerintah desa dengan BPD, pemerintah desa dengan masyarakat, BPD dengan masyarakat. Harus ada komunikasi sehingga sinergitas pembangunan desa itu dapat terwujud. Kalau hanya mengandalkan pemerintahan desa dan BPD, kami rasa belum terlalu efektif dalam pembangunan desa. Jadi butuh komunikasi, semua pihak harus terus dilibatkan di dalam proses pembangunan desa. Mungkin itu solusi dari kami. Sama-sama kami juga mendapat pengalaman di sini, mengetahui kondisi real bahwa memang tidak mudah mengelola desa. Jadi siapapun kepala desanya itu memang tidak akan mudah mengelola desa, karena memang pemahaman masyarakat harus perlu kita sesuaikan juga, karena ada masyarakat ini kan butuh secepat mungkin dilayani. Cuman karena pemerintah desa ini terbatas dengan regulasi, dengan sistem yang sudah terjadi, misalnya tadi hanya ada 3 program fisik dari pemerintah desa yang sesuai dengan musyawarah desa. Tapi masyarakat ingin semuanya itu terlayani, baik dari misalnya lampu jalan, jembatan, semua mereka mau secepat mungkin. Tapi kan pemerintah desa harus mengacu pada sistem yang ada di RAPBDes gitu. Sehingga tidak sembarang menjalankan peraturan, tidak sembarang menjalankan program pemerintah desa. Sehingga komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting. Mungkin itu moderator yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih kepada koordinator desa Anda dan Sani telah memberikan beberapa solusi yang ditawarkan kepada
pemerintah desa. Jadi pada berangkat sesi selanjutnya mungkin masih ada dari pemerintah desa atau dari pihak BPD untuk memberikan sanggahan Kasih atau saya pertanyaan tentang. Baik, saya persilakan. kepada pemerintah desa untuk membuat profil desa. Kenapa? Karena kalau dalam penjelasan tadi ternyata profil desa itu menjadi acuan atau pedoman bagaimana pemerintah desa itu mampu menyusun kegiatan dan program yang ada di desa, baik itu dari segi fisik maupun non fisik yang berkaitan dengan SDM dan SDA. Jadi pada kesempatan ini kami selaku BPD menyampaikan banyak perwakilan BPD menyampaikan banyak terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan kami pelajaran supaya ke depan dengan adanya kemudian pemerintah desa baru itu pemerintahan baru bisa membuat profil desa yang baru lagi, karena jiwa penduduk ini setiap tahun kan pasti akan ada peningkatan. Terus yang saya mau tanggapi yang di slide pertama tadi yang berkaitan dengan apa tadi SDM atau SDA tadi yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat. Kalau saya, karena saya memang orang asli di sini, terus kalau saya melihat yang berkaitan dengan SDM ini, SDM yang kemudian berkaitan dengan pendapatan masyarakat itu, kalau tadi disampaikan oleh pemateri pertama itu pendapatan masyarakat di desa ini itu memang sangat besar. Kalau saya melihat ini pendapatan masyarakat di sini tuh mungkin karena adik-adik mengacu pada hasil apa tadi, hasil rokok kalau tidak salah ya. Sehingga dengan hasil itu kemudian menunjukkan bahwa pendapatan di desa ini, pendapatan masyarakat ini luar biasa lah, bisa dikatakan luar biasa. Nah, saya melihat dari kondisi ini, walaupun saya terminoke pendekatan dari hasil tadi, tapi saya melihat pendekatan dari hasil pendapatan hari-hari ini, baik dari segi nelayan, segi petani maupun yang pegawai-pegawai honor. Begini, karena kalau pendapatan dari segi nelayan itu kadang kalau ke nelayan ke laut itu kadang pendapatannya itu ada, kadang terada. Ada, namun anggaran pengeluaran tadi juga bahkan lebih besar daripada pemasukan tadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, begitu juga dari segi petani yang ada di sini tuh di Indomut itu kalau saya melihat itu belum maksimal dalam hal bagaimana mengolah ini tanaman, bagaimana mengolah ini hasil pasar tadi. Nah, kemudian dari segi itu yang kedua, kemudian dari segi pendapatan pegawai honor, karena memang kita SDM-nya di sini tuh masih rata-rata di bawah, SDM-nya belum terukur, rata-rata masih, sehingga kalau di slide tadi tuh kalau saya tuh pendapatannya masih standar di bawah, standar besar itu. Kemudian apalagi tadi mau sampaikan di slide apa tadi? 12. Nah, yang regulasi tadi penyakit dan tadi tanggapan dari Pak Ben ini, Pak Nova, menyangkut dengan regulasi bagaimana BPD ini membuat regulasi sehingga bisa menciptakan tadi kayak macam ada apa tadi nelayan. Saya mau sampaikan kita orang BPD ini punya fungsi dan tupoksi yang berbeda dengan kepala desa maupun perangkat desa. Kenapa? Kalau kita orang BPD itu sebenarnya tidak bisa membuat regulasi sendiri, karena kita sudah diatur di dalam Permendagri itu, Permendagri nomor 110 itu tahun 2016. BPD yang salah satunya disebutkan itu BPD membahas dan merancang rencana kegiatan itu harus bersama dengan kepala desa dan pemerintah desa. Sehingga regulasi itu kita tidak bisa ini. Karena mau tidak mau orang harus mengacu pada situ, karena BPD ke fungsi itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada BPD. Mungkin itu dulu JB saran dan di slide pertama tadi.
Nah, harapan kami dari BPDA adalah bagaimana pemerintah desa ke depan itu lebih benar-benar fokus, karena kita orang harus banyak mengucapkan terima kasih nih. Dengan adanya adik-adik mahasiswa di sini mampu memberikan kita orang pemahaman kepada pemerintah desa, mampu memberikan pemahaman, mampu memberikan kita orang gambaran bagaimana kita orang bisa menyusun profil tanpa ada lagi multipliasi dan segala macam. Dan dari slide tadi ternyata kalau menyusun profil itu kita orang lihat dari poin-poin tadi SDM, SDA dan sebagainya tadi yang sudah ada. Ini menjadi pembelajaran buat kita orang supaya ke depan kita orang bisa ini kemudian. Harapannya banyak terima kasih adik-adik yang sudah memberikan kita orang ilmu gitu. Ternyata selama ini pemerintahan kita orang di desa dari segi pemerintah desa dan BPD masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Jadi itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Ya, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada perwakilan dari BPD, dalam ini Pak Rudi selaku wakil BPD yang memberi kesaksian terkait dengan narasi atau slide pertama. Mungkin ada lagi dari pihak pemerintah desa untuk memberikan kesalahan atau pertanyaan. Cukup Pak. Baik. Terima kasih kepada dari pihak pemerintahan desa dan juga dari BPD Desa Nuluk telah memberikan waktu luang untuk bisa dapat menghadiri kegiatan kami yaitu presentasi sebagai titik ekspresi kami. Sebelum saya menutup, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur dan syarat dari terapi. Jadi tidak perlu lebih lagi. Kita semua telah mengetahui bahwa kesimpulan pada beberapa slide pertama sampai akhir tadi terkait dengan teman-teman yang menjelaskan tadi itu sudah cukup untuk kita mampu memahami bersama. Kesimpulannya bahwa adanya profil desa dan sebelum adanya profil desa itu kita telah tahu dengan jelas bahwa kalau untuk dapat memulai program kerja dari desa ini lebih teratur dan baik dan rapi, itu harus adanya profil desa terlebih dahulu. Maka yang harus dijalankan terlebih dahulu atau harus diadakan terlebih dahulu itu adalah profil desa. Dan juga mungkin saran yang dapat saya sampaikan di sini yaitu tadi terkait dengan selaku koordinator desa tadi sampaikan tentang menjawab dari beberapa solusi yang ditanyakan dari bagian tadi kebenaran desa ini. Ada 4 kira-kira. Yang pertama tadi harus adanya kantor desa, dan juga harus BPD tadi ditata dengan baik mengenai regulasi atau musyawarah sesuai dengan pemerintah desa dan masyarakat dan BPD, dan juga pemerintah desa dan juga BPD. Dan mungkin dari sekian banyak diskusi tadi belum ada tersentuh dari potensi desa yang yakni sagu. Kalau di sini kan menurut sagu itu saya mau memberikan saran juga terlepas dari moderator bahwa yang benar kemarin kita diskusi dengan teman-teman bahwa sagu ini yang kemarin kami buat produk itu kami bawa ke stand desa Lumut ini di atas itu dipuji dan juga bahkan laku sangat banyak. Jadi kalau malam tinggal 1 produk saja itu mereka katakan bahwa belum ada di pasar. Jadi ini mungkin sebagai orang indikatif yang bisa dapat orang tinggalkan sebagai kenang-kenangan pada pihak pemerintah desa maupun BPD. Jikalau besok bisa dapat membuat bumdes, mungkin bisa masukkan salah satunya itu dan menjadi sekarang yang baik. Insyaallah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali mengenai sebagai moderator.
apa ada perspektifnya dari teman-teman? Kita langsung saja dulu. Terima kasih banyak kepada pemerintah desa. Sekali lagi saya ucapkan dan teman-teman yang dapat menghadiri pada mungkin kegiatan terakhir kami. Maksudnya disusun dalam jadwal, disusun dalam data. Tapi menurut sebentar akan kegiatan sedikit yang akan menjadikan sebuah kegiatan bersama. Saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.